Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suwana Mahardani dari kelas 12 IPA 3, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang melihat tanda kiamat di depan mata. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad pernah menghampiri kami sedangkan kami sedang membicarakan masalah tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian sedang bicarakan?" Para sahabat menjawab, "Kami sedang memikirkan masalah hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian mendapatkan 10 tanda-tandanya. Yang pertama, yaitu munculnya kabut atau dukhan. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabbah keempat. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj keenam. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, adanya gerhana di barat. Yang kesembilan, adanya gerhana di Jazirah Arab. Yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul." Macam-macam kiamat. Dalam agama Islam mengenal 2 kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau besar. Adapun kiamat sugro yang diartikan sebagai kiamat yang menghancurkan sebagian umat di dunia ini, seperti bencana alam yang mengakibatkan sebagai manusia meninggal dunia. Kemudian kiamat kubro diartikan sebagai kiamat besar yang menyebabkan kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Banyak di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan beriman pada saat terjadinya kiamat kubro. Akan tetapi, semua perbuatan itu sudah tidak berguna lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, yang artinya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Jadi kalau kita tobat di akhir zaman pas hari kiamat, itu tidak akan diterima. Iman kepada hari akhir. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah sebagai berikut, "Wa annasa ta'atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hijr. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk mati, lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari alam kubur. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Fungsi iman kepada hari akhir. Yang ke-1, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kepercayaan terhadap adanya hari akhir akan membuat hidup menjadi teratur. Manusia akan berusaha untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa. Mereka sadar dan yakin bahwa segala yang diperbuat di dunia akan mendapat balasan kelak di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, akan mendorong untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa dan sia-sia. Sebagai buah dari keimanan dan ketakwaan, orang yang meyakini hari-hari akhir berusaha selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan mengantarkan kepada kesengsaraan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang ketiga, akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Untuk menjalani kehidupan di akhirat, maka diperlukan bekal yang cukup. Oleh karena itu, keyakinan terhadap hari akhir akan memotivasi seseorang untuk semangat berkarya sebagai bekal bagi kehidupan akhirat. Adapun karya yang dimaksud adalah sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang banyak. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksi dan mempersiapkan masa depan. Dunia adalah fana, sedangkan akhirat itu kelak. Maka dari itu, kehidupan akhirat sebagai kehidupan masa depan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hari akhir akan mendidik manusia agar senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan masa depannya. Tidak hanya kehidupan akhirat, tetapi juga masa depan semasa hidup di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.